Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhir lelang. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Shan, seluruh aula terdiam. Beberapa saat kemudian, satu demi satu, pandangan semua orang beralih ke wajah pucat Jia Lai Bei, gembira atas musibah yang menimpanya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol Foundation Elixir, orang ini benar-benar boros. Menyaksikan wajah Jia Lai Bei terkekang, Xiao Yan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiao Yan yang sombong, Sun Er tersenyum dan, dengan lembut tertawa, dia berkata, biasanya, pil peringkat kedua akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 emas. Foundation Elixir adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Dou Ziki dan relatif jarang, sehingga harganya harus jauh lebih tinggi daripada pil peringkat kedua. Namun, menggunakan 100.000 emas untuk membelinya, Jia Lai Bei ini benar-benar boros. Xiao Yan tertawa saat dia mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya dengan kerinduan sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sebotol Foundation Elixir kelas 2 bisa dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti bahwa alkemis hebat itu bisa berenang dengan emas? Alkimia adalah profesi paling kaya di benua ini. Faktanya, setiap alkemis memiliki banyak properti. Sun Er tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke Foundation Elixir di atas panggung, dia melanjutkan, saat peringkat alkemis naik, mereka tidak sering melelang produk mereka. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk terlibat dalam barter, karena uang tidak lagi berharga bagi mereka. Barter? Alis Xiao yang terangkat dan menyadari bahwa dia memperoleh sedikit wawasan tentang mengapa Yao Lao memiliki simpanan harta rahasia yang begitu melimpah. Ya, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik Dou, metode Qi, bahan alkimia langka atau inti monster tingkat tinggi untuk menukar pil semacam itu. Sudut bibir kemerahannya miring ke atas, membentuk senyuman saat Sun Er melanjutkan ceramahnya. Akibatnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi yang paling membuat iri di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis, tapi mimpi itu seringkali hancur oleh persyaratan yang keras dan tidak terjangkau. Mengamati Sun Er yang agak menyesal, Xiao Yan mengusap hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan percakapan, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah wajah pucat Jia Lai Bei. Demikian pula, Jia Lai Bei dikejutkan dengan kata-kata Xiao Shan. Dia menatap dengan bodoh ke arah Xiao Shan yang dengan mudah menyerah pada perang penawaran saat sudut matanya bergerak-gerak karena tidak percaya. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum akhirnya menyadarinya. Jia Lai Bei serak, bajingan, kamu menipuku lagi. Itu semua hanya akting. Hei, bukankah kamu mencoba melakukan hal yang sama? Kecuali akhir-akhir ini pikiranmu sedikit teralihkan dan aktingmu terlalu palsu. Xiao Shan tertawa puas, nadanya penuh ejekan. Bagus, bagus, sangat bagus, sangat bagus, yang terbaik, Xiao Shan, aku, Jia Lai Bei akan mengingat kata-kata itu. Jia Lai Bei terus menghembuskan nafas dengan marah, tatapannya dingin dan berbisa. Xiao Shan mengabaikan ancamannya. Dengan seringai terakhir dia berbalik menghadap Ya Fei dan berkata, Nyonya Ya Fei, mari kita mulai pelelangan terakhir. Mengangguk, Ya Fei tersenyum sambil mempertahankan ekspresinya yang tidak memihak. Namun di dalam, dia tertawa terbahak-bahak pada pergantian peristiwa ini. Lelang ini telah melebihi ekspektasi terliarnya dan semakin baik keuntungannya, semakin banyak alkemis misterius yang akan menyukai rumah lelang tersebut. Menghargai wajah pucat Jia Lai Bei dengan senyum menghibur, Ya Fei sekali lagi membungkuk untuk mengambil 2 botol terakhir Foundation Elixir. Melengkapi bibir kemerahannya dengan senyuman yang mempesona, dia mengumumkan, hadirin sekalian, ini adalah ramuan terakhir,
Demikian pula, tawaran awalnya adalah 30.000. Saat melihat kumpulan ramuan terakhir, beberapa tetua di sekitar Xiao Shan gemetar dan buru-buru menatap Xiao Shan dengan niat yang jelas. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Shan tidak memperhatikan sinyal para tetua. Alih-alih, tatapannya berputar-putar di sekitar rumah lelang, berputar-putar penuh sebelum akhirnya dia mengumumkan dengan nada dingin, 50.000. Setelah mendengar tawaran Xiao Shan, wajah Jia Lai Bei menegang saat mulutnya secara naluriah mulai terbuka, namun memikirkan krisis keuangannya saat ini, dia hanya bisa menutupnya dengan menyesal. Di sudut lain Ao Bapak terus menatap Xiao Shan yang tabah. Mengerutkan alisnya dan membenturkan jari-jarinya ke punggung tangannya, mata Ao Bapak samar-samar berkedip dalam gerakan wahyu. Sesaat, dia tersenyum tipis dan berkata, 55.000. 3 klan besar di kota Wutang memiliki hubungan yang aneh, masing-masing ingin menghabiskan bisnis 2 lainnya, namun masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lainnya, karena klan netral akan mendapatkan keuntungan dari mereka melakukannya. Namun bahkan jika 2 dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat menghindari untuk mencurigai pasangan mereka. Jadi, kecuali mereka diyakinkan untuk memusnahkan satu partai sepenuhnya, ketiga pihak hanya dapat melanjutkan kebuntuan rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Masing-masing dari 3 klan besar memiliki dendam mereka sendiri, masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Padahal sebelumnya, Ao Bapak pernah mengejek dan mencemooh Jia Lai Bei dan sekarang setelah Xiao Shan menawar, Ao Bapak lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiao Shan sehingga Xiao Klan akan kehilangan sedikit lebih banyak uang. Tawaran Ao Bapak tidak membuat ekspresi wajah Xiao Shan berubah. Dengan pandangan biasa, Xiao Shan berseru, 65.000. 65.000 agak terlalu banyak untuk harga pasar reguler untuk Foundation Elixir, tetapi Xiao Zhan juga tahu jauh di lubuk hati bahwa dalam 3 cara perjuangan antara klan ini, tidak mungkin membeli Foundation Elixir dengan harga rendah atau bahkan adil. Hehe, Xiao Clan Leader memang boros tapi aku takut ditipu olehmu. Saya sudah memiliki Foundation Elixir, jadi saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah tawaran Xiao Shan, Ao Bapak mulai ragu. Tampaknya setelah kehilangan besar Jia Lai Bei, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiao Shan menatap Ao Bapak dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyuman, atau apapun yang Ao Bapak tempelkan di wajahnya jelas bukan yang dirasakan pria itu. Terlepas dari itu, Xiao Shan masih mengeluh setelahnya, sialan, aku harus membayar ekstra 10.000. Bajingan ini tidak baik. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan merasa itu lucu. Dalam pertempuran semacam ini, apakah ada orang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam kesulitan seperti Jia Lai Bei, dia pasti akan terus menaikkan tawaran bahkan lebih sebelum akhirnya membiarkan masalah itu turun. Mengetuk jari-jarinya, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke atas panggung ke Ya Fei, yang baru saja menjatuhkan palu kecil, menandakan akhir dari pelelangan. Dalam hati, dia menghela nafas lega, jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, yang tersisa hanyalah bahan-bahan alkimia dan untuk Yao Lao menyempurnakan Qi Gathering Powder. Sebentar lagi, aku akan menjadi doze. Xiao Yan menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang, rintangan pertama dalam perjalanan pelatihannya akan segera diatasi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.